Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat yang berupa kesehatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa menghadiri kajian rutin kita, dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita kaji tentang Al-Fatihah. Bahwasanya kita sebutkan Al-Fatihah itu rukun min arkanis sholat, adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Dan kita katakan bahwasanya sholat itu tanpa membaca Al-Fatihah maka tidak ada nilainya atau tidak sah, karena Nabi SAW mengatakan la sholata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bahwasanya tiada sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian juga sudah kita kaji bahwasanya basmalah itu min Al-Fatihah. Basmalah itu termasuk Al-Fatihah, sehingga di dalam mushaf kita itu maka Al-Fatihah itu disebut as-sab'u mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka basmalah itu kalau kita lihat di dalam mushaf kita itu yaitu ayat yang pertama. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang bahwasanya Al-Fatihah itu kita katakan wajib bagi setiap orang illa masbuk, kecuali orang yang masbuk. Ketika makmum masbuk itu tidak mendapatkan waktu untuk membaca imam, maka imam yang menanggung Al-Fatihahnya. Gimana? Membaca Fatihah bukan membaca imam. Oh, membaca imam. Itu silap lidah kan. Kemudian juga kita sudah kaji tentang bagaimana hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ada 2 pandangan kemarin kita sudah kaji secara detail. Ada yang mengatakan makmum itu cukup mendengarkan, ada yang mengatakan makmum juga membaca Al-Fatihah. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang bacaan amin, yang mana kita sudah kaji bahwasanya amin itu ada 2 bacaan. Yang pertama bil madji, dengan dipanjangkan, berarti amin. Kemudian yang kedua bil qasri atau bitakhfif, dengan diperpendek amin. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di dalam sholat, di beberapa keterangan itu Rasulullah memanjangkan bacaan aminnya. Meskipun kalau amin itu dibaca pendek juga tidak apa-apa, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di dalam sholat itu dengan yamuddu amin, memanjangkan kata amin. Yang mana kita sudah kaji bahwasanya amin itu bagian Al-Fatihah atau tidak? Tidak bagian Al-Fatihah, tetapi kita disunahkan setiap kita selesai membaca Al-Fatihah membaca amin. Yang mana amin itu secara bahasa artinya istajib atau Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Yang mana amin itu meskipun dia kata benda, tetapi memiliki fungsi atau makna sebagai kata kerja atau verb.
yang kita katakan kemarin bahwasanya amin itu isim fi'il amr. Kemudian sudah kita katakan juga bahwasanya di dalam sholat kita tidak boleh musabaqatul imam, yaitu mendahului imam, ataupun bagaimana kalau bersamaan. Sebagian ulama juga memakruhkan, tetapi ketika kita membaca amin, kita disunahkan untuk muwafaqah mengikuti imam. Sehingga ketika imam sudah nyampe ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam maka saktah latifah, berhenti sebentar, tidak langsung amin ya. Tetap disunahkan ada saktah, ada jeda yang singkat, baru setelah itu kita disunahkan untuk membaca amin mengikuti imam. Nah, apakah sebelum bacaan amin itu ada bacaannya, atau sebelum kita membaca amin itu ada doanya? Memang ada sebuah keterangan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Wa'il ibn Hujr, bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca sebelum amin itu Rabbi firli, tidak ada wali-wali ditambah Rabbi firli wali-walidayya walil mu'minina, amin itu hadisnya nggak tahu saya ada hadisnya atau enggak, tetapi yang disebutkan dalam hadis itu Rabbi firli, tetapi hadis itu dhaif. Sehingga kalau kita lihat misalnya dalam beberapa buku tidak dicantumkan, meskipun ada beberapa kitab yang mencantumkan hadis tersebut, tetapi dalam kajian hadis tentang Rabbi firli amin itu hadisnya adalah dhaif atau lemah. Kemudian juga sudah kita sebutkan, ketika kita muwafaqah atau mengucapkan amin, nah, ketika kita mengucapkan amin, kemudian amin kita sesuai dengan aminnya imam, atau pada saat imam membaca amin, maka dalam hadisnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kita disuruh untuk bagaimana menyesuaikan amin kita dengan bacaan imam. Kalau kita melakukan muwafaqah itu, maka yang dikatakan dalam hadisnya itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, orang tersebut akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian setelah kita membaca amin, maka ada saktah latifah lagi, ada jeda sebentar, kemudian setelah itu kita membaca surah. Yang mana kalau kita perhatikan bahwasanya Rasulullah SAW, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di dalam membaca surah setelah Al-Fatihah. Yang pertama, Rasulullah itu ahyanan yutiluha, terkadang Rasulullah beliau memanjangkan bacaan surat tersebut. Sebagaimana misalnya ada sebuah riwayat yang cukup terkenal, ketika Rasulullah sholat lail, maka yang dilakukan oleh Rasulullah pertama membaca Al-Baqarah, kemudian tidak dibaca satu surat tetapi digabung, setelah itu An-Nisa, setelah itu Ali Imran. Kemudian Rasulullah mengatakan afdhalus sholati tulul qiyam, seutama-utama sholat itu yang paling panjang berdirinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini jenengan atau kita ini bisa niru nggak? Satu rakaat membaca 3 surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran.
Kita Al-Baqarah saja mungkin tidak pernah nonton tapi bisa. hafal aja juga enggak, tetapi tidak bisa kita misalnya pakai mushaf kalau tidak hafal surat Al-Baqarah. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah ahyanan yutiluha, terkadang Rasulullah memanjangkan surat setelah Al-Fatihah. Kemudian wa ahyanan yuqassiruha, dan terkadang Rasulullah memperpendek bacaan surat tersebut. Sebab ada beberapa penyebab. Yang pertama, misalnya ketika beliau sedang bepergian. Orang yang bepergian itu secara psikologi kan terburu-buru, takut dan sebagainya, ingin tidak begitu nyaman. Maka ketika Rasulullah sholat pada saat perjalanan, beliau memendekkan bacaan suratnya setelah Al-Fatihah. Atau misalnya Rasulullah SAW sedang sakit, ketika Rasulullah punya gangguan kesehatan, misalnya batuk, flu, itu Rasulullah juga memendekkan bacaannya. Ataupun ada sebuah kejadian yang ada di dalam masjid, misalnya ketika Rasulullah jadi imam, kemudian mendengar suara bayi yang lagi nangis, ibunya sholat di belakang Rasulullah SAW, maka ketika itu Rasulullah memendekkan bacaan suratnya supaya apa? Supaya memberikan kesempatan ibu tersebut untuk menenangkan atau neneng bayi ini. Maka dalam sebuah hadis dikatakan sami'tu buka as-sabiyyin. Ketika Rasulullah sholat dengan bacaan yang sangat pendek, maka para sahabat heran. Biasanya Rasulullah itu sholatnya panjang, tetapi kenapa Rasulullah ketika itu sholatnya sangat pendek? Maka ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima jawasta, kenapa engkau memendekkan sholat? Maka Rasulullah menjawab, sami'tu buka as-sabiyyin. Saya mendengar tangisan anak kecil, fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli. Maka saya kira ibunya itu sedang sholat bersamaku. Jadi Rasulullah mengira ini pasti ibunya sedang ikut sholat, bukan tangisan bayi tetangga. Misalnya Pak Santo jadi imam, dengar suara, ternyata suara apa? Suara bayi tetangga, ibunya nggak ikut sholat. Ketika itu tetap sholatnya tidak harus diperpendek. Tetapi kalau ibunya ikut sholat berada di masjid, nah itu yang disunahkan bagi imam untuk memendekkan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Maka yang dikatakan Rasulullah, fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli. Maka saya kira ibunya itu bersama kami sedang ikut sholat. Fa'aradtu an ufridha lahu ummahu. Maka aku ingin meluangkan waktu supaya ibunya tadi mendiamkan bayi yang sedang nangis tersebut. Gimana? Mbahnya nangis. Bayi yang ikut sholat. Mbahnya nangis. Itu kan ummahu ya. Sholat itu nenek. Oh, kalau kebetulan bayi itu di bawah mbahnya juga sama. Tapi intinya kan bagaimana bayi itu ditenangkan supaya cepat-cepat ditenangkan. Kemudian dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya anak kecil itu boleh dibawa di tempat sholat atau di masjid. Hanya saja mungkin sebagai orang tua kita juga harus hati-hati, jangan sampai anak tersebut mengganggu konsentrasi jamaah yang ada. Meskipun kalau ganggu sebenarnya juga nggak pedus, namanya anak kecil. Tetapi kita sebagai orang tua ya paling tidak memproteksi
meminimalisir sejauh mungkin jangan sampai bayi itu mengganggu konsentrasi jamaah. Meskipun kalau yang namanya anak kecil kan belum balik. Anak kecil jenengan sholat pakai sutroh, anak kecil jenengan hadang nggak boleh lewat di depan, pasti juga nggak mungkin akan berhasil kan? Karena belum balik. Kemudian juga Rasulullah SAW beliau di dalam membaca surah itu beliau menyempurnakan bacaan surahnya. Maksudnya apa? Membaca surat tersebut dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Maksudnya tidak dipotong suratnya. Misalnya suratnya itu jumlahnya 20 ayat, ya dibaca dari ayat pertama sampai ayat 20. Dan Rasulullah mengatakan utukulla suratin hadduha, berikanlah setiap surat itu hadduha, haknya. Haknya itu maksudnya apa? Dibaca secara total dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika membaca surah itu terkadang melakukan taksim. Taksim itu membagi. Ingat ini, taksim itu membagi, yaitu satu surat dibagi menjadi 2 kali bacaan. Satu surat setengah dibaca di rakaat yang pertama, setengah dibaca di rakaat yang kedua. Terus jenengan kulku jenengan bagi jadi 2. Boleh enggak? Kalau boleh. Tetapi kan sudah pendek, terus jenengan masih ingin yang pendek gitu. Kalau ditanya hukum fikihnya boleh atau tidak? Ya boleh. Tetapi kan sudah pendek, maksud jenengan sudah bagi kan gitu. Bagaimana kalau misalnya dalam terawih baca Yasin, boleh nggak? Kalau secara fikih ditanya sholat semacam itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Tetapi apakah ada tuntunan dari Rasulullah? Rasulullah pernah mempraktikkan Yasin najas atau tidak ada? Tapi secara hukum fikih sholatnya tetap sah. Jangankan itu kan masih membaca satu ayat, enggak membaca ayat atau surat pun kan tetap sah. Tetapi di dalam ibadah yang kita cari bukan sekedar sah secara fikih, tetapi juga ada nilai kualitasnya. Dan kalau sholat dilihat dari fikih saja, dengan nggak usah baca Al-Fatihah, doa iftitah tidak apa-apa, tidak membaca surah tidak apa-apa, tetapi dalam ibadah kan tidak sekedar kita memenuhi kriteria fikih tentang kesahan sholat, tetapi kita juga cari yang afdol atau kualitasnya. Ya. Kemudian juga terkadang Rasulullah SAW itu melakukan jamak, menggabung di dalam satu rakaat itu antara 2 surat atau lebih. Ini berarti di dalam satu rakaat Rasulullah membaca 2 surat atau lebih. Contohnya apa yang sering kita praktekkan? Enggak, itu di mana? Di sholat apa? Di sholat witir yang dibaca apa?
Yang pertama kulhu, yang kedua kul a'udzu birabbil falaq, kemudian yang ketiga kul a'udzu birabbin nas, yaitu trikul, 3 kul itu, yaitu kul huwallahu ahad, kemudian surat al-mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang digunakan sebagai perlindungan atau proteksi kita dari gangguan secara spiritual, dari gangguan jin dan gangguan yang lainnya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu yang disebut ini penting ini, al-mu'awwidzatain. Bisa mengucapkan ya jadi al-mu'awwidzatain. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat witir. Kalau witirnya itu 3, yang pertama, rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau surah Al-A'la. Rakaat kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga terkadang Rasulullah mencukupkan qul huwallahu ahad, terkadang ditambah al-mu'awwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi di sini Rasulullah SAW melakukan jamak atau penggabungan antara 2 atau 3 surat di dalam 1 rakaat. Jadi kesimpulannya, pertama, Rasulullah membaca surat secara total dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Terkadang Rasulullah membagi 1 surat itu setengah digunakan di rakaat yang pertama, setengah digunakan di rakaat yang kedua, kemudian yang ketiga Rasulullah melakukan jamak, penggabungan antara 2 surat atau lebih di dalam 1 rakaat. Yang mana di sini ada sebuah cerita yang cukup menarik. Ketika itu ada seorang sahabat dari Ansor. Kalau Ansor itu apa berarti? Sahabat yang datangnya dari Madinah. Sahabat yang datangnya dari Madinah ke Mekah. Berarti Rasulullah hijrahnya kemana? Dari Mekah ke mana? Berarti Ansar itu sahabat Madinah, berarti dia pendatang atau penduduk asli? Ada istilah al-ansor, ada istilah al-muhajirin. Kalau al-muhajirin itu sahabat emigran, yaitu migrasi dari Mekah ke Madinah. Kalau al-ansor itu berarti penduduk asli, yang mana al-ansor itu artinya penolong. Kalau al-muhajirin orang yang hijrah. Kenapa kalau disebut al-ansor? Karena ketika itu para sahabat dari Mekah ketika hijrah, tentu dalam hijrah itu kan tidak semua harta kekayaannya itu dibawa, sehingga ketika sampai di Madinah itu mereka membawa bekal seadanya, dan ketika itu yang mensupport secara finansial, memberikan tempat tinggal, memberikan sebagian dari hartanya, bahkan ada yang dikatakan separuh hartanya itu dikasihkan kepada sahabat al-muhajirin. Maka orang Madinah itu disebut al-ansor, artinya apa? Penolong. Jadi dalam riwayat ini diceritakan ada seorang sahabat dari al-ansor ketika itu menjadi imam di Masjid Quba.
ketika beliau menjadi imam, maka bacaannya setelah Al-Fatihah itu dibuka dengan bacaan apa? Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, kemudian baru membaca surat yang lain. Berarti di sini apa? Sahabat ini melakukan jamak penggabungan antara Al-Ikhlas dengan surat yang lainnya. Maksudnya dalam satu rakaat dibaca 2 surat. Tetapi yang anehnya, sahabat ini ketika selesai Al-Fatihah, maka bacaannya itu dibuka dengan bacaan Al-Ikhlas. Maka ketika itu apa? Menjadi perbincangan atau sangat kontroversial di kalangan jamaah. Kok ada ya imam model begini kan? Masa kulhu terus? Kulhu terus kan? Kulhule. Masalahnya ini bukan kulhu aja. Kulhu setelah itu baca Al-Baqarah atau kulhu baca surat yang lain. Kalau jenengan kan cuma bisa niru kulhu aja, tapi setelah itu nggak bisa niru. Bedanya kalau ini setiap awal bacaannya itu dibuka dengan kulhu. Maka ketika itu makmumnya komplain kepada imam tersebut dan ditanya, apa yang menyebabkan engkau menjadikan kulhu itu pembuka bacaan suratmu? Maka segera tinggalkanlah perbuatan itu. Maka sahabat ini yang menjadi imam menjawab atau merespon, ma'ana bitarikiha, saya tidak akan apa? Meninggalkannya. Inni qad ahbabtu hadhihi surah, karena saya telah mencintai surat ini. Kalau engkau masih menghendaki saya menjadi imam, ya saya akan tetap menjadi imam. Kalau engkau menyuruh saya meninggalkan kulhu, lebih baik saya hengkang dari menjadi imam. Tetapi karena ketika itu jamaah masjidnya tidak ada imam yang seafdol atau bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak selain sahabat ini, maka mereka tidak mendapatkan ganti atau tidak mungkin apa? Membuang imam ini. Maka ketika itu apa? Akhirnya diajukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika kasus ini diangkat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mulai bertanya kepada sahabat Ansor itu. Maka yang dikatakan Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas setiap kali engkau mau membaca surat yang lain? Maka ketika itu jawabannya hanya simpel, ya Rasulullah, ini uhibbuha, sesungguhnya saya sangat demen, sangat suka surat ini. Tidak mungkin saya tidak membaca surat ini di dalam sholat saya. Maka ketika itu dijawab Rasulullah, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Hubbuka, kecintaanmu iyaha kepada surat tersebut, adkhalakal jannah, akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Maka dari kejadian ini atau cerita ini, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Bahwasanya boleh kita menjamak 2 surat atau lebih di dalam 1 rakaat. Yang kedua apa? Dengan bisa ya, surat Al-Ikhlas itu surat favorit saya. Ya betul. Nggak apa-apa itu. Ketika jenengan saya punya surat favorit, nggak apa-apa. Misalnya surat Al-Ikhlas atau surat-surat yang lain. Yang penting nggak surat cinta. Ini.
Kemudian ketika kita membaca surat yang tidak disebutkan dalam kitab sifat sholat Nabi ini, misalnya di dalam membaca surat itu kita disunahkan untuk mengikuti tertib al-mushaf, mengikuti urutan mushaf. Maksudnya mengikuti urutan mushaf itu apa? Maka surat Al-Quran itu berapa jumlahnya? 114 itu ya diurut dari ya, kalau kita membaca rakaat pertama misalnya membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Ali Imran boleh, An-Nisa boleh, tidak harus lompat boleh, tetapi jangan sampai dibalik, misalnya membaca kulhu kemudian rakaat kedua membaca Al-Baqarah atau ayat sebelumnya secara urutan. Jadi secara umum dalam membaca surah itu mengikuti urutan apa? Bukan turunnya, mengikuti urutan Al-Quran yang sudah terkodifikasikan. Tidak mengikuti asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul itu surat pertama apa? Al-Alaq itu kan di juz ke-30. Padahal kalau secara mushaf surat yang pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Ini maksudnya mengikuti urutan mushaf yang ada di dalam mushaf kita. Misalnya tadi Pak Santo rakaat pertama membaca apa? Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, itu berarti mengikuti urutan mushaf. Kalau dibalik misalnya Al-Kafirun baru Al-A'la, itu kan berarti tidak mengikuti urutan mushaf, karena Al-A'la dulu baru Al-Kafirun, bukan Al-Kafirun dulu baru Al-A'la, meskipun tidak harus persis setelahnya. Ini bisa dipahami? Bisa. Kecuali kalau misalnya di dalam beberapa riwayat Rasulullah melakukan apa? Membaca surat tidak mengikuti urutan mushaf. Misalnya dalam sholat lain. Jadi kan Rasulullah baca apa? Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Berarti kan tidak sesuai dengan urutan. Seharusnya kan Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tapi kalau ada contohnya dari Rasulullah, itu tidak apa-apa. Tetapi secara umum kita dianjurkan membaca surat itu sesuai dengan urutan apa? Mushaf. Makanya penting nanti jenengan biasa membaca surat juz amma, juz amma, nanti dicek ini urutannya bagaimana. Meskipun ini bukan sebuah kewajiban, ini sunnah saja. Kalau jenengan balik juga sholatnya nggak batal, tetapi ini sekedar kesunahan saja. Minta tentang surat-surat pendek tadi, Qul atau Al-Ghadi. Kalau tadi kan dibaca atau dilafalkan karena itu yang aku senangi atau yang saya cintai di surat itu. Kemudian pertanyaannya, karena surat kita itu akan melakukan beberapa rakaat, 38 rakaat, mempersingkat waktu, maka bagaimana kalau niatan baca surat itu cuma karena jumlah yang banyak? Makanya beberapa hari cuma 3 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Kita ambil 3 ayat aja itu, karena dalam proses itu mencari kuantitas, kita harus untuk mengejar target 38 rakaat. Gimana kali ini? Apa karena ini diperbolehkan atau niat ini akan jadi permasalahan ketika kita melaksanakan sholat? Ya, ini memang
mohon maaf ini pokoknya jenengan setuju atau tidak, nggak apa-apa nih. Pokoknya izinkan saya ngomong saja. Bisa jenengan ambil atau tidak. Memang di dalam Indonesia itu ada sebuah tradisi, misalnya dalam sholat tarawih itu menggunakan urutan-urutan bacaan tertentu, sehingga pasti rakaat kedua itu kubur. Apakah itu punya dasar hadis secara khusus? Maka tidak ada. Apakah melakukan semacam itu boleh atau tidak? Intinya karena membaca surah itu sunnah, maka melakukan semacam itu sudah mencukupi kesunahan membaca surat. Tetapi apakah ada praktek secara khusus dari Rasulullah? Maka tidak ada. Ya, misalnya dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in ini kitab yang populer di kalangan Muslim Indonesia gitu, atau di Asia Tenggara, atau secara umum dalam negara-negara yang mengikuti mazhab Syafi'i. Maka dalam I'anatul Talibin itu dijelaskan bahwasanya urutan-urutan tertentu atau surat-surat tertentu yang dibaca ketika tarawih itu dijelaskan tidak ada sumbernya. Kalau itu diyakini sebagai kesunatan, tarawih itu formasinya harus macam itu. Saya nggak hafal. Biasanya rakaat pertama diawali apa? Al-Hakumut, kemudian pokoknya ke belakang terus itu. Kalau itu diyakini kesunahan, maka itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena kata pengarang I'anatul Talibin itu tidak ada sumbernya dari Rasulullah. Itu kalau diyakini kalau kualat ya. Itu kalau diyakini sebagai kesunatan maka dimakruhkan. Tapi kalau misalnya imamnya yang paling mudah semacam itu, ya tidak apa-apa gitu. Kalau memang dibuat tengeran atau apalah itu, ataupun surat-surat yang dihafal semacam itu saja, pendek-pendek saja, itu ya tidak apa-apa. Dan kenapa kok ada model semacam itu? Memang di dalam mazhab Syafi'i namanya tarawih itu kan 20 itu kan panjang toh. Kalau untuk orang awam 20 rakaat membaca surat yang di atas Al-Hakumut itu ke atas, pasti nggak akan selesai. Bukan nggak akan selesai, pasti capek. Sehingga ada beberapa mungkin ini istiadat para ulama untuk mempermudah bagi orang awam. Tetapi kalau jenengan ingin sholatnya lebih panjang, misalnya dalam tarawih itu kan tetap yang disunahkan kan sebisa mungkin diperpanjang sebagaimana prakteknya Rasulullah. Rasulullah itu sholat tarawih berapa kali? 3 kali. Rasulullah itu sholat tarawih 3 kali, yaitu pada malam 25, 27, kemudian 29 ya, atau 23 kalau nggak salah 23, 25, 27. Itu maka diriwayatkan
malam pertama itu sampai nisfil lail, yaitu pertengahan malam. Malam yang kedua itu sampai kubaila al-fajr, menjelang fajar. Ini menunjukkan bahwasanya dalam prakteknya Rasulullah ketika sholat tarawih atau sholat malam pada bulan Ramadan itu memang diperpanjang. Itu yang diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga misalnya di negara-negara Timur Tengah itu yang namanya tarawih atau qiyamul lail itu pasti panjang. Makmumnya setuju atau tidak itu panjang. Tapi yang uniknya mungkin yang tidak kita temukan di Indonesia, ketika di Timur Tengah misalnya sholat sambil bawa minum, sambil bawa jajan itu biasa. Kalau kita di sini kan karena apa? Karena waktu sholat itu kan sangat panjang sehingga yang namanya minum jelas ada gitu. Lebar sholat sini, jauh-jauh. Ya itu yang dilakukan di Timur Tengah. Tapi intinya itu kalau misalnya apa ya, yang penting kalau tidak diyakini itu sebagai keharusan, misalnya ketika tarawih suratnya harus ini urutannya. Ketika tidak maka tarawihnya batal, maka itu ya tidak ada sumbernya. Tapi kalau sekedar untuk memudahkan, ya tidak apa-apa, namanya untuk memudahkan kan. Gimana? Ada untuk memudahkan atau untuk diyakini itu terus perbedaannya gimana? Itu kan relatif sekali. Ya kalau diyakini itu maksudnya ketika tarawih suratnya harus diurut dari Al-Hakumut. Kalau tidak berarti tarawihnya kurang afdol. Rakaat yang kedua harus kulhu. Kalau tidak kulhu berarti menyalahi sunnah. Nah itu yang tidak diperbolehkan, karena memang tidak ada sumbernya dari Rasulullah. Lah kok yang berkembang di masyarakat semacam itu, yang namanya dulu dakwah Wali Songo dan sebagainya itu kan strateginya luar biasa, termasuk munculnya madhab. Meskipun jenengan tidak harus mengambil madhab secara total, tetapi dengan adanya madhab itu mempermudah praktek ibadah. Kalau jenengan gali dari hadis-hadis sunnah itu jenengan ngeluh, dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengkaji. Nanti kalau jenengan baca hadis, banyak hadis yang sahih tentang sholat, terus jenengan bisa simpulkan gerakan sholat itu semacam ini. Nah itu sudah standarisasikan oleh madhab fikih. Kalau tidak ada madhab fikih, meskipun tidak ada keharusan jenengan mengikuti madhab tertentu, tetapi madhab itu tidak bisa kita nafikan atau abaikan. Kita mau menggali dari hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang jumlahnya banyak itu, kemudian kita simpulkan ini informasi sunnah menurut hadis yang sahih. Jenengan ngeluh, ya kok ngeluh? Hadis Rasulullah itu banyaknya luar biasa, yang sahih juga banyak, tapi kok kenapa yang diambil kayak yang kita praktikkan? Kan seharusnya kalau kita mengikuti sunnah, pokoknya sunnah ini sahih maka cara melakukan sholat itu nanti caranya berbeda-beda, setiap orang punya ijtihad masing-masing. Intinya kembali lagi bahwasanya mengikuti mazhab tertentu bukan sebuah kewajiban, tetapi kita tidak bisa mengabaikan mazhab gitu. Makanya sehingga dalam diskusi apapun, diskusi fikih yang namanya kuliah syariah, konsentrasi hukum Islam itu ya pasti mendiskusikan mazhab fikih. Nggak ada ngaji Islam tanpa mazhab. Tetapi
juga tidak ada keharusan jenengan harus mengikuti mazhab satu mazhab. Pokoknya saya mati-matian membela mazhab ini misalnya. Ya ternyata misalnya di beberapa negara itu nggak apa-apa, misalnya di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi kalau kita kaji dalam beberapa hal juga tidak murni mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan, misalnya kalau mengikuti mazhab Syafi'i apa? Mohon maaf ini jenengan kalau di sini harus pakai cadar. Tapi kok di Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i kok nggak ikut cadar? Nggak ikut cadaran. Padahal dalam mazhab Syafi'i auratnya wanita di dalam sholat itu illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tapi kalau kharijus sholat, di luar sholat itu jami'u badaniha, semua badannya. Tapi ulama-ulama kita di Indonesia ini, kiai-kiai kita, kok tidak ada yang mewajibkan cadar? Karena itu intikal madhab, pindah ke madhab yang lain. Kalau kita konsisten satu madhab pun juga berat. Jenengan sekarang mau haji, saya konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan. Terus jenengan tawaf itu syaratnya harus apa? Suci. Padahal di sana orang desak-desakan, pasti jenengan baru jalan sebentar sudah kesenggol. Kan gitu. Udunah, padahal di sana antri. Capek itu. Maka ketika di sana apa? Intikal madhab, mengikuti madhab yang lain, bahwasanya wudhu itu tidak batal karena bersentuhan laki-laki perempuan tanpa syahwat. Maka ini pentingnya apa? Ternyata orang yang bermadhab juga tidak bisa mengikutinya secara totalitas. Tetapi esensi madhab tetap penting karena apa? Ya, karena standar di dalam kajian dan penggalian hukum. Ini ada lagi nih. Ini kasus masyarakat. Kemarin barusan kita melepaskan jamaah haji. Jamaah haji ini kan akan berhadapan antar madhab sak dunia. Sehingga di sini tuh ada entah tradisi, entah pakem ya. Banyak diniati merubah madhab Indonesia untuk masuk madhab ke Timur Tengah. Nah itu gimana ini? Orang bergonta ganti madhab tadi kan baru setelan berita, tapi kenapa diritualkan ada perubahan madhab? Oh madhabnya namanya Syafi'i, nah kalau nanti bisa Maliki, bisa Hambali, bisa Hanafi, tapi tidak perlu Qudori kan begitu ya? Ini kan beda lagi. Nah, ini gimana? Ini ada tradisi-tradisi yang mentradisikan ada ritual-ritual perubahan madhab. Misalnya di dalam Fathul Mu'in ini ada kajian tentang intikal madhab, boleh pindah, bukan sebentar, boleh pindah dari satu madhab ke madhab yang lain, tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, misalnya ketika didapati darurah, kesulitan. Dan contoh kesulitan apa? Ketika tadi dalam mazhab Syafi'i orang yang suci sudah wudu menyentuh wanita batal. Tapi ketika dalam tawaf ini mendapati kesulitan sehingga ketika itu intikal mazhab. Contoh yang lain, jenengan bermazhab Syafi'i syarat mendirikan sholat Jumat itu harus 40 orang, semuanya harus mukimin, harus orang yang berdomisili di tempat tersebut, di desa tersebut.
Kalau misalnya di desa ini ada 39 penduduk asli, 1 pendatang kayak saya ini, saya sudah pendatang ini, maka jamaah Jumatnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sekarang kan misalnya di tempat, yaitu bagaimana kalau misalnya sholat Jumatan di kantor, di sekolah, semuanya kan nggak mukimin. Ya, kalau mau mengikuti mazhab Syafi'i ya repot. Ini kan berarti menunjukkan bahwasanya konteks ijtihad itu sudah berubah. Kalau jamaah di kantor, di sekolah, kalau mengikuti mazhab Syafi'i secara literal berarti ya tidak sah. Tetapi permasalahan kita di zaman modern ini kan konteksnya sudah berbeda, sehingga ijtihad pandangan-pandangan fikih itu berkembang. Kemudian bagaimana kalau di masyarakat yang minoritas? Di beberapa daerah Islam masih minoritas, dan bahkan mungkin di satu desa jumlahnya tidak sampai 40 itu kan harus laki-laki. Laki-laki harus mukimin penduduk setempat itu. Kalau 40 sama perempuan sama anak-anaknya ya belum. Pokoknya yang ikut Jumatan itu laki-laki mukimin, nanti kan repot. Padahal Islam itu juga harus apa? Ada syiar. Masa Islam sudah kelihatannya sudah kuat, belum didirikan apa aja jamaah sholat Jumat, masa masih duhur. Maka ini pentingnya apa? Bagaimana kita membaca madhab. Intinya saya kembali lagi, dengan jangan salah pahami, madhab itu tetap penting, tetapi juga kita tidak harus mengambil madhab secara totalitas. Ini kesimpulannya. Masih Bapak Ibu, yang terakhir tadi bukan di sini ada kasus untuk guru-guru ini. Kemarin ada SMP